Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari YouTuber sekaligus selebgram cantik Ria Ricis kesal dapat surat dari mantan Tengku Rian. Lengkap dengan kado spesial, momen Ria Ricis dapat surat dari mantan Tengku Rian menjadi sorotan. Seperti diketahui, momen Ria Ricis dapat surat dari mantan Tengku Rian ini sungguh mengejutkan. Sampai-sampai reaksi Ria Ricis dapat surat dari mantan Tengku Rian pun membuat netizen terkejut. Tak seperti biasanya, Ria Ricis yang semula girang langsung naik darah dalam sekejap. Dikira hadiah dari fans, ekspektasi sang YouTuber pun salah kaprah. Ya, bukannya mendapatkan hadiah dari fans, ia justru mendapat bingkisan spesial yang diduga berasal dari mantan kekasih suaminya Tengku Rian. Saat membacakan sepucuk surat dalam kado tersebut, adik Okky Setiana Dewi itu seketika muntah. Dikutip grid.id pada Minggu 19 Juni 2022 dari YouTube Ricis Official, reaksi tak jengkel Ria Ricis pun tak bisa ditahan. Segera membuka dan melihat isi kado tersebut, Ria Ricis mulainya begitu antusias. Berubah drastis usai membaca sepucuk surat, Ria Ricis kepalang marah. Menduga dan mengira itu dari mantan sang suami, istri Tengku Rian tak bisa sembunyikan ekspresi kesalnya. Semakin tak kuasa menahan emosi, Ria Ricis sampai mengeluarkan kata-kata yang cukup kasar. Saat sosok misterius itu mengaku gagal menjadi pendamping Tengku Rian, Ria Ricis pun mengamuk. Ria Ricis pun melanjut membaca isi surat yang diduga dari mantan kekasih Tengku Rian itu. Selain terlihat kesal, ia juga menilai sosok yang memberikan kado dan surat itu sebagai wanita genit. Pasalnya sudah jelas Tengku Rian akan menjadi seorang ayah, namun sosok tersebut masih terus mengusik rumah tangganya. Sembari mengucapkan rasa terima kasih atas kado yang diberikan, YouTuber 26 tahun itu langsung melakukan hal mengejutkan. Berikut wawancara dengan Ria Ricis dan suami. Mas, kasihan banyak yang kabel nih. Cek sound. Aman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita foto-foto bareng di sini bareng teman-teman. ini juga pengalaman sampai beberapa kali kita jualan di PSO dan alhamdulillah kita bisa ketemu langsung sama pembeli-pembeli sama teman-teman. Iya, seru banget. Terus juga tadi sama PSO kita Mic turunin mic-nya turunin. Bagi rezeki bareng. Oh iya, bagi-bagi Ini tos ya. ini depan deh. Ini jangan bagi-bagi uang. Pokoknya seru hari ini kita suatu kali di PSO. Gimana lihat antusias dari fans? 332 di sini. Itu bukan sekedar fans, tapi semuanya ada yang bilang sebutin dari mana, terus pada mau belajar siswa dan kita semua berkumpul semua di sini. Tadi juga sempat buat game loh untuk teman-teman di sini semua dan alhamdulillah seru. Mas masuk lagi dah. Sebenarnya yang paling bikin senang tuh karena alhamdulillah pandemi udah mulai berkurang, jadi kita bisa diberikan kesempatan untuk ketemu langsung di PSO, bisa diberi kesempatan untuk ketemu langsung ngobrol, biasanya kan via Instagram doang atau via Valen ya. Oh, biasanya via YouTube. Berita selanjutnya datang dari artis tampan Raffi Ahmad hadiahkan mobil mewah dan mahal untuk Nagita Slavina. Artis Raffi Ahmad baru saja membeli mobil mewah keluaran terbaru merek Rolls-Royce Phantom di showroom mobil milik pengusaha Rudy Salim. Untuk mendapat mobil keluaran terbaru itu, Raffi Ahmad merogoh kocek uang hingga puluhan miliar rupiah. Hal itu disampaikan langsung oleh Rudy Salim.
Rupanya butuh waktu lama untuk Raffi Ahmad mendapatkan mobil tersebut. Di sisi lain, Raffi Ahmad mengatakan bahwa ia membeli mobil itu sebagai hadiah untuk sang istri, yakni Nagita Slavina. Selain dijadikan hadiah untuk Nagita Slavina, rupanya Raffi Ahmad menuturkan alasannya memilih mobil tersebut. Sultan Andara itu memilih mobil Rolls-Royce Phantom karena bisa digunakan dalam jangka panjang. Berikut wawancara dengan Raffi Ahmad. Mobil saya hadiahin lagi, tapi dia orangnya malu, jadi dia kaget, mungkin dia nggak pernah datang ke acara. Saya kan jarang ajak dia kan, pas ini dia malu. Ini inden berapa lama sih buat dapat mobil ini? Lumayan lama sih, aku inden dari akhir-akhir tahun lalu ya, jadi hampir 5 bulanan kali ya, itu udah datang. Ya ini juga aku punya mobil yang lama dijual kan. Kenapa menjatuhkan ke pilihan ke Rolls-Royce? Ya ini mobil everlasting sih, maksudnya kalau nanti saya sampai tua juga nggak usah ganti mobil lagi lah ibaratnya. Jadi udah sampai tua mobilnya ini aja nggak ganti-ganti. Katanya cuma ada 5 di Indonesia, gimana? Nah, aku nggak tahu sih ada berapa ya juga. Cuman ya udah ini memang mobil impian yang tipe ini, yang Phantomnya, ya sampai tua udah deh gua nggak usah ganti mobil lagi. Tadi sempat ke donasi juga tuh seperti apa? Oh jadi bilang ke Rudi juga, ya kalau memang ada lebihnya atau gimana nya bagiin ke yatim piatuannya biar berkah aja mobilnya. Lebih dari keuntungan, maksudnya keuntungan lebih dari mobil ini ya? Nggak tahu sih, waktu itu aku ngatur aja mah. Terus nanti kalau ada ini berapanya atau gimana nya kita coba sisihin buat. Emang berapa sih harganya ini? Kalau harganya tanya ke Pak Rudi. Kan cuma 5 nih di Indonesia nih Nggak tahu sih. Kisarannya berapa sih Kira-kira juga bisa dilihat aja harganya, tapi tanya Pak Rudi aja biar tepatnya. Dan ini kan bisa, ya mungkin kalau ada yang mau beli lagi bisa jadi 6, bisa jadi 7, bisa jadi 8 di Indonesia tergantung sih. Tapi kalau ini kan ya udah aku pengen pakai mobil ini ya buat sampai tua lah gitu, buat si Gigi. Nggak ganti lagi ya? Enggak lah, kalau udah ini udah. Respon Giginya seperti apa? Dia sih suka, mobil ini dia suka, cuma responnya pas kesini dia kaget. Karena kan banyak orang kan, jadi dia malu gitu. Dia kaget, sedangkan ya aku sih kalau acara-acara mobil, mungkin kalau itu kan teman-teman aku semua kan, dia malu malu. Ini pilihan kira-kira? Enggak sih, ini pilihan bareng-bareng aja, pilihan bareng-bareng. Sebenarnya ada tipe yang sebelumnya, waktu itu tahun 2013. Berita selanjutnya datang dari Denise Karista berencana laporkan Razman Arif ke polisi. Denise Karista mengaku mengalami perlakuan tindak asusila. Ia mengungkapkan dugaan tindak asusila itu sembari mengunggah video singkat pernyataan pengacara Razman Arif Nasution. Meski tak terima dengan ucapan Razman, Denise sendiri mengaku belum berniat melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Sementara itu, Razman Arif Nasution melaporkan Denise atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Razman Arif Nasution menerangkan, ia keberatan dengan sikap Denise Karista yang terus melontarkan serangan lewat media sosial. Menurut Razman, ia tak pernah punya masalah pribadi dengan Denise. Dia hanya menjalankan tugasnya sebagai pengacara. Berikut wawancara dengan Denise. Tanggapannya seperti apa tadi? Enggak, tadi saya lagi bingung juga, di laporinnya gimana sih? Di Medan ya? Iya, Medan ya? Dikatanya PP ditanggung nggak ya, kalau pergi? Harusnya sih kalau Bang Rasman kaya ditanggung, tapi kalau kaya kok lampunya saya nggak mau sih. Gimana ini? Aku tuh niatnya baik Bang, abangku sayang, beneran. Ada tuh tadi DP ngambek bawa lampunya ke sini buat apa? Supaya abang nggak bisa saing sama Bang Hotman. Masa Bang Hotman naik lampu, abang naik di bekas, amsyong Bang. Itu terkait pelaporan yang katanya memeras dan listing istri-istrinya. Gue memeras apa? Jadi dia bicara bahwa itu malah 1 juta, 5 juta. Gue minta duit ke dia. Emang gak ada yang lain? Saya minta duit ke Bang Rasman. Duit apa? Mana buktinya saya meres dia? Saya gak pernah minta duit sama dia. Emangnya dia gadun saya minta duit sama dia. Gimana sih? Mana aja saya meres dia. Tapi deg-degan nggak sih dilaporin? Enggak sih, biasa aja. Abang beneran gak laporin saya? Ini kok bisa satu lokasi gitu? Apa ini memang udah janjian sama Bang Rasman sebelumnya atau gimana nih? Enggak, saya gak janjian sama dia. Oh ya, makasih Bang. Ini kan juga dilaporin karena waktu Mas Rasman kali ini sempat datang dan berbaur sama wartawan. Iya. Ini bermasalah juga sama Bang Rasman. Emang dipermasalahin tadi? Kan saya duduk senyum-senyum. Duduk manis.
Hah? Oh yang dulu? Di pemasaran dia biarin aja, namanya kan dia kan bilang saya kan adiknya gitu. Masa kan hubungan silaturahmi antar adik kakak tuh harus saling terjaga, aku ketemu, kalau jangan sampai putus gitu. Tapi Denny siap nih jika nanti dipanggil polisi? Ya siap-siap aja. Namanya kan hidup kan harus dihadapi, betul. Kalau memang gua salah ya salah, tapi kalau misalkan Berita selanjutnya datang dari penyanyi sekaligus politikus Pasha Ungu semakin betah bekerja di dunia politik. Pasha Ungu semakin nyaman bekerja di panggung politik setelah dikenal sebagai musisi dan berkarya bersama band Ungu. Pasha Ungu pernah menjabat sebagai wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah. Setelah gagal terpilih sebagai gubernur Sulawesi Tengah, Pasha Ungu kembali ke Jakarta. Saat ini Pasha Ungu sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi anggota DPR RI di pemilu 2024 mendatang. Namun musisi yang saat ini berusia 42 tahun itu ingin bermanfaat bagi banyak orang. Pasha akan maju sebagai calon anggota legislatif di pemilihan umum 2024 bersama partai politiknya. Berikut wawancara dengan Pasha Ungu. Semua kegiatan ya kita coba untuk bisa berjalan berbarengan. Contoh kayak hari ini tadi saya ada kegiatan di tempat yang insya Allah nanti akan menjadi dapil saya 2024 turun di pemilihan legislatif insya Allah di DPR RI. Dan hari ini pun juga dari sana tadi langsung ke sini gitu kan. Jadi kita semua upayakan semua bisa tercover gitu. Semua bisa kita laksanain. Nanti tahun ini akan maju untuk mencalonkan diri sudah mulai ya, maksudnya sudah mulai. Sekarang sosialisasi dan konsolidasi juga kawan-kawan di lapangan. Ya, kalau saya pada prinsipnya sama seperti dulu ya. Kita ikhtiar kita kerjain. Gak usah pamrih-pamrih. Soalnya kalau kita maksimal di lapangan, saya kira podium kemenangan bisa akan menanti kita. Kenapa mau nyalek kan ya DPR? Karena kan udah jadi wali kota iya, terus jadi sekjen udah. Mestinya kan kemarin maju di pilkada gubernur. Oh. Di sana. Oh di sana ya. Nah, cuma karena ada sedikit miss ya persoalan partai, jadi kita tidak memenuhi persyaratan. Oke. Nah, persyaratan 9 kursi kita tinggal 7, yang tadinya 9 tinggal 7. Nah, jadi gagal untuk masuk. Berita selanjutnya datang dari aktor laga Iko Uwais dapatkan dukungan dari Audy Item atas kasus yang melibatkannya. Iko Uwais harus memenuhi pemanggilan polisi atas kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan oleh desainer interior bernama Rudy. Namun Iko Uwais sendiri melaporkan balik Rudy atas kasus pencemaran nama baik dan penganiayaan karena merasa dirinya tak menganiaya Rudy. Kendati demikian, Iko Uwais berharap kasus ini bisa diselesaikan secara damai dan baik-baik saja. Pasalnya, Iko Uwais menyesalkan kejadian yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik ini bisa berbuntut panjang. Beruntung, Iko Uwais mendapatkan dukungan penuh untuk menyelesaikan kasus ini dari sang istri Audy Item. Lebih lanjut, pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Berikut wawancara dengan pihak Iko Uwais. Alhamdulillah, saudara Iko Uwais dan saudara Firmansyah telah hadir memenuhi panggilan kami untuk dimintai keterangan. Pada saat ini yang bersangkutan sudah dimintai keterangan dan sudah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara interogasinya. Lalu akan kami lakukan penelitian, akan kami lakukan analisa untuk mekanisme pemeriksaan selanjutnya. Cukup? Ya, untuk saudara Iko sendiri ada 14 pertanyaan dan saudara Firmansyah tidak beda jauh sekitar 13 pertanyaan. Statusnya apa Pak? Ya,
Untuk saudara Iko dan saudara Firmansyah statusnya masih saksi terkait peristiwa yang dilaporkan dari saudara Erwin. Mas Iko seperti apa Mas Iko? Hari Ikonya seperti apa maksudnya? Maksudnya rasanya seperti apa? Alhamdulillah saya didampingi sama Pak Ivan, semuanya terfasilitasi dan semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Mas Iko tadi pertanyaannya apa aja dan menjelaskan hal apa aja tadi selama ditanya? Kalau itu kan pembahasan dari. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.